Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta jtabahu wa atahul yaqin alaihi minallahi afdhalus salati wa azka taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baik, ikhwati wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di Balaghah, dan pada malam ini insyaallah kita akan memulai membahas bagian-bagian daripada ilmu al-balaghah. Bagaimana di video YouTube yang telah dikirimkan kepada antum semua, bahwa ilmu balaghah ini terbagi tiga. Ada yang disebut dengan ilmu al-ma'ani, kemudian ilmu yang pertama ilmu al-ma'ani, kemudian ilmu al-bayan, kemudian ilmu al-badi', ya. Ilmu al-ma'ani, ilmu al-bayan, dan ilmu al-badi'. Baik. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan memulai membahas tentang ilmu al-ma'ani. Baik, kita baca kaidah dulu. Siapa yang mau bertatawwu' untuk membacakan? Kita buka al-balaghah al-muyassarah. Tafadhali. Ilmu al-ma'ani. Ilmu al-ma'ani huwa ilmun na'rifu bihi tarkibal jumlati as-sahihati al-munasibati lil hali. Wa huwa thamaniyatun abwabin. Wa huwa thamaniyatu abwabin. Naam. Wa ulama'ul balaghati yuqassimuna al-balaghata ila thalathati ulumin. Ilmul ma'ani wa ilmul bayani wa ilmul badi'i. Ahsanti, barakallahu. Dari Ibu siapa? Di mana? Ummu Awab, Makassar. Makassar, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlul Makassar. Insyaallah. Tayyib, ahsanti. Ilmul ma'ani. Ilmul ma'ani adalah ilmun na'rifu bihi tarkibal jumlati sahihatil munasibati lil hal. Yaitu ilmun yang kita bisa mengetahui dengan ilmu ini tarkibal jumlah, susunan kalimat as-sahihah, yang benar. Bukan cuma benar, tapi al-munasibah lil hal. Al-munasibah lil hal, sesuai dengan keadaan pada waktu kita berbicara. Dan ini thamaniyatu abwabin, ya, dan ini ada 8 bab. Insyaallah satu persatu bab ini kita akan pelajari. Kemudian al-mu'allif rahimahullah taala mengatakan wa ulama'ul balaghah, dan ulama al-balaghah, pakar balaghah, yuqassimun al-balaghah ila thalathati ulumin. Membagi balaghah ini ke dalam 3 ilmu, 3 disiplin ilmu. Ya, di dalam ilmu balaghah ada 3 ilmu lagi. Pertama adalah ilmu al-ma'ani,
yang sudah kita bahas tadi, kemudian ilmu bayan, kemudian ilmu al-badi'. Baik. Mengenai penjelasan secara global tentang ini bisa dilihat di video di YouTube yang sudah di-share ke antum semua. Tafadhali, wasil. Sekarang ini di silsilah. Silsilah ini adalah contoh atau bagian-bagian bab daripada ilmu ma'ani. Sebentar. Nah, kita baca dulu nih di Al-Muyassar, Al-Balagh Muyassar. Tafadhali. Lanjut. Al-idahu. Nah. Ilmu al-ma'ani yurshiduka ila kaifiyati isti'malil alfadhil arabiyyati isti'malan munasiban lil maqami wal ma'ani. Lil maqami wal ma'ani. Naam. Wa yanhasiru fi abwabi thamaniyatin. وينحصر في أبواب ثمانية. أحسنتي. أولها نعم حسبك. الإيضاح penjelasan ilmu al-ma'ani yurshiduka ila kaifiyat isti'mal al-alfaz al-arabiyyah. Ilmu al-ma'ani ini yurshiduk, menuntun Anda, menunjukkan Anda jalan ke kaifiyat isti'mal, bagaimana cara menggunakan al-fadhil arabiyyah, lafaz-lafaz bahasa Arab, isti'malan munasiban, penggunaan yang sesuai lil maqami wal ma'ani, sesuai tempat dan sesuai makna. Wa yanhasiru fi abwabin thamaniyah, dan terbatas ilmu ma'ani ini terbatas pada 8 bab. Fadhali. Awaluha al-isnadul khabariyu nahwu qama zaidun. Naam. Thaniha al-musnadu ilaihi. Thaniha al-musnadu ilaihi nahwu zaidun alimun alladhi usnadu ilaihi al-ilmu. الذي أسند إليه العلم. الذي أسند إليه العلم زيد فهو مسند إليه. فهو مسند إليه. فهو مسند إليه. نعم. ثالثها المسند مثاله عالم في المثال السابق. نعم. واصلي. رابعها متعلقات الفعل نحو والله يدعو إلى دار السلام. نعم. خامسها القصر نحو مل متنبي إلا شاعر. نعم. سادسها الإنشاء نحو أتحب العلم المعاني. نعم. سابعها الفصل والوصل نحو إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ثامنها الإيجاز والإطناب والمساواة. نعم. والمساواة. نعم. مثال الإيجاز ولكم في القصاص حياة. الكلام أقل من المعاني من المعنى. نعم. ومثال الإطناب كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فيه إطناب بالتكرار. فيه إطناب بالتكرار. نعم. والمساواة نحو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللفظ مساو للمعنى. نعم. وهذه الأمثلة لمحة. وهذه الأمثلة لمحة دالة وبسط ذلك في مكانه عند كل باب من هذه الأبواب. أحسنت بارك الله فيك. طيب. Al-idah, penjelasan ilmu al-ma'ani. Ya. Babnya ada 8. Wa yanhasiru fi abwabin thamaniyatin.
Yang pertama, awwaluha al-isnadul khabari. Al-isnad al-khabari. Ya, isnad al-khabari. Contohnya qama Zaidun. Ya. Fi'lu qama di sini disandarkan kepada Zaid. Makanya al-isnad adalah penyandaran al-khabari, penyandaran yang sifatnya mengkhabarkan saja. Ya, al-isnadul khabari. Nahmu qama Zaidun. Zaidun berdiri. Jadi pekerjaan berdiri itu disandarkan kepada Zaid. Itu cuma mengkhabarkan saja, tidak ada tendensi harus kita jawab atau segala macam. Atau ada perintah, itu namanya al-khabari. Ya. Kemudian al-musnadu ilaihi. Ya, yang kedua adalah al-musnadu ilaihi. Nahwu Zaidun alimun. Zaidun alim. Alladzi usnida ilaihi al-ilmu, yang disandarkan kepadanya al-ilmu yaitu Zaid. Ya, Zaidun alim. Zaid adalah orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu. Maka al-ilmu ini disandarkan kepada Zaid. Fahuwa musnadun ilaihi. Nah, Zaid di sini adalah posisinya adalah musnadun ilaihi. Ya, musnadun ilaihi. Yang dimaksud al-musnad ilaihi di sini adalah Zaidun. Thalithuha al-musnad. Al-musnad mithaluhu alim. Misalnya alim di sini, ya, dialah yang disandarkan. Disandarkan kepada siapa? Kepada Zaid, ya, kepada Zaid. Maka dia menjadi al-musnad. Al-musnad isim maf'ul daripada asnada yusnidu isnadan. Al-musnadu huwal maf'ul. Ya, objeknya yang disandarkan. Berarti ilmu di sini disandarkan ke Zaid. Yang disandarkan kepadanya sesuatu yaitu Zaid. Maka menjadi dia al-musnad ilaihi. Di sini kita memahami al-musnad wal musnad ilaihi. Insyaallah di silsilah nanti kita mempelajari lebih di pembahasan pertama adalah musnad wal musnad ilaihi insyaallah. Setelah kita jelaskan ini. Rabi'uha, yang keempat dari bab daripada ilmul ma'ani adalah muta'alliqatul fi'li. Ya, muta'alliqat al-fi'li. Muta'alliq adalah ismul fa'il daripada ta'allaqa yata'allaqu ta'alluqan. Bergantung, ya, atau berkaitan. Muta'alliqat maksudnya fi'il ini berkaitan sesuatu hal yang berkaitan dengan fi'il yang lain. Contoh wallahu yad'u ila daris salam. Syahidnya di sini ada ila. Ya, ila nanti ada penjelasan lebih rinci nanti ke depannya insyaallah tentang muta'alliqatul fi'li ini. Ya, ila karena setiap ada harfun jar maka ada muta'alliqnya. Kalau takdirnya di sini adalah wallahu yad'u ila daris salam, para ulama mentakdirkan muta'alliqnya adalah mustaqirrun atau kainun. Ya, mustaqirrun atau kainun. Nanti ada perincian secara mendetail nanti insyaallah taala. Kemudian bab kelima al-qasru, ya, khamisuha, yang kelima adalah al-qasru. Al-qasru, ya. Al-qasru ini adalah pembatasan. Nahwu mal mutanabbi illa sya'irun. Tiada mutanabbi tiada lain kecuali adalah seorang syair, seorang penyair. Jadi membatasi bahwa mutanabbi adalah seorang penyair, tidak ada yang lain. Yang itu al-qasru. Nanti kita akan mempelajari adatul qasr. Adatul qasr yaitu alat-alat untuk membatasi sesuatu dalam kalimat. Ini hanya memaparkan contoh-contoh saja. Kemudian yang bab yang keenam al-insya'u. Al-insya'u ini lawannya daripada al-khabar. Kalau al-khabar itu adalah kalimat kabar tanpa ada konsekuensi yang dituntut daripada kabar itu. Tidak ada tuntutannya. Kita hanya kalau kita mendengar berita ya berita saja, tidak
tidak meminta untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu, ya itu al-khabar. Kalau al-insya ini ada konsekuensinya, ya. Nahwu atuhibbu ilmal ma'ani. Pertanyaan, ya, termasuk uslubul insya adalah pertanyaan. Atuhibbu ilmal ma'ani. Ini pertanyaan ini, apakah engkau menyukai ilmu ma'ani? Ini membutuhkan sesuatu. Apa yang dibutuhkan adalah jawaban. Disebut al-insya. Mudah-mudahan cukup. Baik. Sabi'uha, yang ketujuh adalah al-faslu wal waslu. Al-faslu adalah pemisah, memisahkan, pemisahan. Al-waslu menyambungkan. Contohnya innahu huwa Afwan Ustaz, suaranya terputus-putus. Terputus-putus ya. Halo, gimana sekarang? Ya. Suaranya wadih. Wadih? Mungkin ada timbunan suara yang lain. Oh gitu. Teman-teman Bisa mohon mungkin di mute ya yang lain. Di mute. Nanti kita setelah diskusi baru di mute. Ya. Yang membuka mikrofonnya ini apa? Host aja dulu ya. Kita lanjut tadi. Al-faslu wal waslu. Bab ketujuh daripada ilmu ma'ani adalah al-faslu wal waslu. Al-faslu pemisahan dan al-waslu penyambungan. Contoh innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadudu. Ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadudu. Bab ke-8 adalah al-ijaz wal itnab wal musawah. Ini disatukan menjadi satu. Al-ijaz. Al-ijaz maksudnya al-kalamu aqallu minal ma'na. Al-kalam itu kalam, perkataan lebih pendek daripada makna. Maksudnya perkataan yang singkat namun maknanya banyak, luas. Itu al-ijaz. Contohnya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, dalam Al-Qur'an. Bagi kalian ya dalam hukum qisas itu ada hayatun. Lafaz al-qisas ini juga mempunyai makna ya, makna yang kalau kita jabarkan ya panjang ya, al-qisas. Kemudian hayatun. Hayatun juga luas maknanya. Apa yang dimaksud hayat di sini? Itu adalah al-ijaz. Kemudian al-itnab. Al-itnab ini adalah kebalikan daripada al-ijaz. Itu memperpanjang. Memperpanjang atau makna lebih ringkas daripada lafaznya al-kalam. Al-kalam panjang tapi maknanya sama. Contoh di sini kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, kalla sawfa ta'lamun dengan thumma kalla sawfa ta'lamun sama aja maknanya. Ya, hanya datang berulang. Al-itnab. Ya. Dan bisa juga disebut di sini taukid. Tapi di sini dalam ilmu balaghah ada al-itnab. Ya. Kemudian di bagian yang ke-8 ini, bab ke-8 dari ilmu ma'ani adalah al-musawah. Al-musawah persamaan. Nahwu hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Fi qouli ta'ala dalam surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yang mana di sini al-musawah. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Apakah, bukankah, atau apakah jazaa'ul ihsan kecuali al-ihsan? Apakah jaza balasan al-ihsan kecuali al-ihsan? Ini ada persamaan al-ihsan dengan al-ihsan. Lafzul musawin lil ma'na. Al-lafzu musawin lil ma'na. Wa hadhihi al-amthilatu, maksudnya al-lafzu musawin, lafaz musawin, sama dengan maknanya. Lafaz al-ihsan dengan al-ihsan di sini sama. Baik, wa hadhil amthilatu lamhatun dallatun, dan contoh-contoh ini adalah lamhatun dallah.
sekilas ya yang menunjukkan wabastu zalika ya yang menunjukkan apa dari bab-bab tersebut wabastu zalika dan penjelasan lebih luas daripada hal itu fi makanihi pada tempatnya inda kulli babin di setiap bab min hadhil abwab dari bab-bab ini insyaallah taala pada kedepannya. Nanti ini berikutnya akan kita bahas satu-satu al-isnadul khabari. Baik. Baik, nuridu qari'an akhar. Jazakallahu khairan al-qari'ah al-ula. Kita mau siapa yang mau bertatawuf? Ana Ustaz, Ustaz. Ana Ustaz. Tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhal. Siapa mau? Tafadhal. Ana Ustaz, ana. Ad-dalalatul Silakan admin diatur siapa ini yang ada juga mengangkat tangan nih. Siapa yang bilang? Ana Ustaz, Rafi'i Ustaz. Tafadhal. Rafi'i Iman. Rafi Ilham Ustaz. Rafi Ilham. Kharij Ma'had. Naam. Tafadhal. Rafi Ilham Mahad. Rafi'i, boleh nggak antum kasih kesempatan yang lain? Oh, taib. Ya, antum kan sudah sering baca ke ana. Ana Muhammad Nasir Al-Jawi. Rafi'i Ilham ini adalah salah satu siswa terbaik kita juga di Ma'had insyaallah. Siapa tadi? Muhammad Nasiruddin Al-Jawi. Muhammad Nasiruddin Al-Jawi. Ya, naam. Dari Jawa mana? Min aina? Jawil Wusta. Jawil Wusta. Barakallahu fiik. Semarang. Wa fika barakallah. Brebes. Brebes qarib. Kharib. Mujawir ahli Jabodetabek. Tafadhal. Muhammad Nasiruddin. Ad-dalalatul balaghiyah litarakibil jumlati. Nah. Ilmul ma'ani. Ya, ini dijelaskan ulang ya ad-dalalatul balaghiyah litarakibil jumlah. Ini adalah pengertian ilmu ma'ani sebenarnya ya. Ad-dilalat atau ad-dalalat dua-duanya boleh. Ad-dalalat atau ad-dilalat ya. Al-balaghiyah litarakibil jumlah. Jadi ad-dilalat al-balaghiyah dalil-dalil balaghiyah untuk menyusun suatu jumlah yaitu ilmu ma'ani. Al-kalimatul jadidatu. Naam. Lamma yadhummu. Naam. Tazawwadu yatazawwadu. Naam. Tazawwada yatazawwadu. Tazawwada yatazawwadu. Naam. Dammun madmun. Naam. Muhtawa. Ihtamala yahtamilu. Al-waqi'u bisorfin nadhari. Aba ya'ibu. Siyaqun al-kalamu baidun. Wahana yahinu. Syaibu jahulun. Wadu'at tadu'u. Waladat. Baik. Al-mustalahatul jadidah nanti kita terjemahkan. Lanjut aja. Ilmu ma'ani. Al-mustalahatul jadidatu. Naam. Ilmul ma'ani. Al-qasru. Al-itnab. Al-ibtidai. At-tolabi. Al-intari. Lazimul faidati. Al-istirhamu. Al-isti'tafu. Baik. Ahsan. Baik, insyaallah mungkin supaya tidak saling kayak bersahut-sahutan yang mau membaca insyaallah mungkin kita akan jadwal pekan depan ya. Jadi sebelum kita masuk di pelajaran sudah ada nama-nama yang akan membaca. Jadi tinggal kita panggil namanya ya. Insyaallah supaya lebih teratur. Naam. Baik, Ustaz. Baik. Dhamma yadhummu mencela ya. Diddu madaha yamdahu. Kebalikan daripada memuji. Dhamma yadhummu atau lama yadhummu sinonimnya. Makanya disebut fi'lul mazmum, fi'il yang tidak terpuji. Tazawwada ini sebenarnya khatamat ba'i ya. Salah cetak ini sebenarnya tazawwada yatazawwadu ya. Maksudnya berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi
at-taqwa. Jadi maka berbekallah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Berbekal. Dhammun. Dhammun adalah masdar daripada dhamma yadhummu dhammun, celaan. Madmunun maknahu muhtawa. Muhtawa adalah kandungan, ya. Kandungan atau esensi sesuatu hal. Baik. Kemudian ihtamala yahtamilu ihtimalan. Ihtamala yahtamilu ihtimalan. Contohnya ihtamala al-khabaru al-kadhiba was-sidqa. Kabar itu membawa atau kemungkinan ada di dalamnya ada al-kadhib, ada dusta dan ada kejujuran. Ihtamala, yahtamilu. Jadi mengandung atau membawa sesuatu. Itu dalam contoh kalimatnya. Al-waqi', sesuatu yang terjadi. Ya. Bisarfin nazar, contohnya bisarfin nazar anil mawdu'. Maksudnya bitarkin nazar ilaihi. Maksudnya meninggalkan melihat secara mendalam. Jadi hanya sarfin nazar adalah memalingkan. An-nazar ya penglihatan. Ya, maksudnya kalau kita membahas sesuatu sarfun nazar, biasanya kalau kita mengatakan bisarfin nazar anil mawdu' atau bisarfin nazar an kadza, maksudnya itu tanpa kita masuk membahas pada pembahasan ini. Ya, itu. Kemudian aba ya ibu, nanti insya Allah akan jelas ketika masuk dalam kalimat nanti. Aba ya ibu yaitu sama ini dhamma yadhummu atau aba. Seperti dalam ayat Al-Quran abasa wa tawalla, Allah SWT menyindir sikap Nabi kita Muhammad SAW ketika berpaling dari Abdullah bin Ibn Ummi Maktum. Jadi menyindir. Siyaqul kalam, konteks kalimat, kalimat Baida ini maknanya adalah contoh Hashimun karimun baida annahu faqirun. Hashim itu adalah orang yang dermawan. Baida ghaira bermakna ghaira atau illah, ya, ghaira atau illah. Ghaira annahu faqirun, hanya saja dia itu fakir, ya, biasa kita maknakan hanya saja, ya. Contoh dalam kata tadi yang saya sebutkan, Hashimun karimun baida annahu faqirun. Hashim itu adalah dermawan, hanya saja dia itu fakir. Ya, baida. Wahana yahinu fala tahinu wala tahzanu dalam Al-Qur'an, janganlah kamu merasa hina, ya. Ya, wahana yahinu maksudnya dhaif, ya. Dha'ufa. Lemah. Syaibun uban di rambut. Makanan. Nah, jahulun sighah mubalaghah daripada jahil, ya. Innahu kana zaluman jahulan, ya, jahulan fa'ulun, sighah mubalaghah daripada jahil yang bermakna tidak tahu atau bodoh. Nah, wada'at tada'u maksudnya waladat, melahirkan, ya. Falamma wada'at qala inni wada'tuha untha dalam surah Ali Imran, perkataan istrinya Imran. Falamma wada'at qalat inni wada'tuha untha, ketika istrinya Nabi Zakaria melahirkan, maka dia mengatakan, ya, saya telah melahirkan seorang perempuan. Dan seterusnya kelanjutannya. Mustalah insyaallah kita akan pelajari nanti. Uslubul khabar, tafadhal Wasil al-Qari.
Kan? Nasiruddin Al-Jawi. Nah, Uslubul khabar. nah. Ta'rifuhu anwa'uhu Aghraduhu. aghraduhu. Nah. Sabaqo an arafta fil wahdatil ad-dirasiyati al-ula annal balaghata hiya munasabatul kalami li ahwali as-sami'ina walil mawdu'i alladhi yuqalu fihi al-kalamu ba'du fasahitihi Ba'da fasahatihi Naam. wal ilmu alladhi yabhasu fi dzalika yusamma inda ulama'il balaghati ilmal ma'ani. Naam. wa min mabahisihi al khabaru wal insya'u wa ahwalul musnadi wal musnadi ilaihi wal qasru wal faslu wal waslu wal ijazu wal itnabu wa sanabda'u Bi uslubil khabari. Baik, sebenarnya sama saja tadi yang kita bahas tadi, ya. Jadi uslubul khabar, ta'rifnya, pengertiannya, jenis-jenisnya dan tujuan-tujuannya, aghraduhu. Telah berlalu Anda mengetahui di pelajaran atau unit pelajaran pertama, annal balagha, bahwasanya balagha itu pengertian adalah munasabatul kalami, kesesuaian perkataan di ahwalis sami'in, ya, terhadap keadaan para pendengar. Walil mawdu'il ladzi yuqalu fihi al-kalamu ba'da fasahati. Dan kesesuaian maudhu', kesesuaian pokok pembahasan atau kesesuaian pembahasan yang dikatakan padanya, pada perkataan tersebut. Ba'da fasahati, dan setelah kalam itu fasahah, maksudnya al-balagha itu adalah kalam yang fasih, yang sesuai dengan keadaan pendengar dan sesuai dengan maudhu'nya, materinya. Ya, tidak lari daripada materi tersebut. Wal ilmu alladhi, ilmu yang membahas, yabhathu fi dzalika, ilmu yang membahas dalam masalah itu adalah disebut oleh ilmu ulama'ul balagha ilmul ma'ani. Jadi untuk mengetahui mana perkataan yang sesuai dengan keadaan pendengar dan fasih, maka ini dibahas di dalam ilmul ma'ani namanya, yang insya Allah kita akan pelajari. Yang babnya ini sudah kita sebutkan tadi, al-khabaru wal insya'u wa ahwalul musnad wal musnad ilaihi wal qasru wal faslu wal waslu wal ijaz wal itnabu. Jadi ada 8 bab, ya. Dan nabda'u bi uslubil khabar, dan kita akan mulai dengan uslub al-khabar. Uslubul khabar tadi kalau di sini bahasanya isnadul khabari, ya sama saja, ya, isnadul khabari dengan uslubul khabar sama saja. Al-amthilatu, jazakallah khairan al-qari, lianna hunaka qurra yuridun al-qira'ah. Barakallahu fikum Syekhana Nasiruddin min Jawa al-Wusta. Siapa lagi yang nyambung mau membaca? Devi Febrianti. Ana Ustaz Muhammad Fanzi. Devi Febrianti tadi ngangkat tangan tadi saya. Insya Allah besok kita akan jadwal, ya. Menjadi siapa yang akan membaca, nanti kita akan, yang mau membaca nanti angkat tangan di mana tuh? Di mode angkat tangannya. Devi silakan. Sebutkan dari mana asalnya? Namin Binjai, Ustaz. Binjai. Dari aina hadhi Binjai? Qarib min Maidan. Oh, Masya Allah, Maidan, Sumatera apa ya? Syamalia. Syamalia, Masya Allah. Tafadhali. Barakallahu fiik. Al-amthilah. Al-amthilatu. Naam. Dhamma rajulun ad-dunya
indi aliyin Inda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala Ali Naam. ad-dunya daru sidqi liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha Daru najatin. wa daru najatin Naam. liman fahima anha Naam. wa daru ghinan liman tazawwada minha wa mahbitu wahyillah wa musalla malaikatihi wa masjidu anbiyaihi wa matjaru awliyaihi rabihu fiha ar-rahmah waktasabu fiha al-jannah. Baik, Tarjamatul qail huwa Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Muttalib. Tasydidnya di ta. Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin. Ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawju ibnatihi Fatimah. Awwalu man aslama minas sibyan. Wa rabi'ul khulafa'ir ar-rashidin. Kana khatiban balighan wa syuja'an. Tufiya fi Ramadana sanah arba'una hijriyah. Sanata arba'ina hijriyah fil Kufah. Fil Kufah. Ahsanti, barakallahu fiik. Kita baca dulu. Al-amsilah, contoh daripada uslubul khabar, ya. Karena kita akan membahas ini uslubul khabar. Perlu antum pahami semuanya. Uslubul khabar ini yang cuma mengkhabarkan saja, tidak ada tuntutan pekerjaan yang harus kita lakukan, ya. Tidak sama dengan pertanyaan, perintah, ya. Tidak ada tuntutannya, cuma mengkhabarkan saja. Contoh, zamma rajulun ad-dunya. Ada seorang laki-laki yang menghina dunia. Inda Ali bin Abi Thalib. Di sampingnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala Aliun, maka Ali pun radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha. Dunia adalah negeri sidqin, negeri jujur, kejujuran, liman sadaqah, bagi orang yang membenarkannya, atau ad-dunya daru sidqin, negeri kebenaran, ya, bukan kadzib, ya. Sidqin di sini diddul kadzib, kebalikan daripada dusta. Dunia adalah negeri yang sebenarnya, ya, hakikat bukan dusta, bagi orang yang membenarkannya. Wadaru najatin liman fahima anha, dan negeri keselamatan bagi orang yang memahami tentang dunia tersebut. Wadaru ghinan liman tazawwada minha, dan negeri kekayaan, ya, negeri kesejahteraan, liman tazawwada minha, bagi orang yang berbekal dari dunia tersebut. Wa mahbitu wahyillahi, dan dunia itu adalah mahbitu. Nah, ini ismul makan, ya. Ismul makan maksudnya tempat hubut, tempat jatuhnya. Wahyullah maksudnya tempat mendaratnya, tempat diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab samawi yang lain. Wa musalla malaikatihi, dan tempat salatnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa masjidu anbiyaihi, dan dunia adalah masjid para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa matjaru auliyaihi, dan matjar tempat berdagang, ya, tempat berdagang berjual beli para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, al-mu'minun, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam Al-Qur'an ditafsirkan, kalau tidak salah surah Hud, ya. Alladzina ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang
senantiasa beriman dan mereka bertakwa. Itulah aulia, tempat berdagangnya. Rabihu fiha rahmata. Mereka rabihu, beruntung, ya. Mereka mendapatkan keuntungan di dalam dunia tersebut dengan rahmat, ya. Mereka mendapat keuntungan rahmat, kasih sayang dari Allah SWT. Berarti yang dimaksud matjar di sini bukan jual beli pakaian, sirwal segala macam, ya, tapi ini adalah beramal saleh, ya, dan semacamnya. Waqtasabu fihal jannah, dan para aulia Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan dalam dunia itu al-jannah, ya, surga. Ini contoh uslubul khabar, dan tentunya ini adalah perkataan yang baligh dan fasih, ya, mudah kita sebutkan dan mudah kita pahami. Terjematul qail, ya, maksudnya biografi al-qail yang pemilik perkataan ini adalah dia adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf, adalah putra paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah suami putri beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib, dan adalah Rabi'ul Khulafa Ar-Rasyidin, adalah khalifah yang keempat, ya, daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Beliau adalah khatiban balighan wa syuja'an. Khatib, ya, khatib ialah singa podium yang baligh, perkataan yang baligh. Nah, kalau kita mengatakan baligh berarti dia orang yang fasih dan mengerti keadaan as-sami'in. Ya, kan sesuai dengan, maka jika orang baligh maka dia akan bisa menyampaikan isi pikirannya kepada pendengarnya sesuai dengan makna asal al-balaghah adalah al-wusul wal intiha ila al-ghayah. Kan itu kan makna al-balaghah, yaitu sampai pada tujuan. Wa syuja'an, dan beliau adalah orang yang pemberani, radhiyallahu anhu warḍah. Tuwfiya, beliau meninggal di bulan Ramadan tahun ke-40 Hijriah, radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Ini ma'anil mufradat sudah kita sudah kita jelaskan tadi. Kemudian al-makna, bisa kita baca makna lagi, tafadhali. Siapa yang baca lain lagi? Orang lain lagi? Ikhwan yang lain atau akhwat? Silakan angkat tangan. Rafi'i. Tafadhal Rafi'i. Al-ma'na. Tafadhal. Qad Allah يمدح علي رضي الله عنه الدنيا ويصفها بأنها دار خير ومنفعة لمن عمل فيها بصدق ونية حسنة. نعم. ودار نجاة من الآثام والذنوب لمن أدرك أنها طريق للآخرة وفيها الغناء لمن تزود بالتقوى. ثم وصفها بأنها مهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه ورسله والمكان الذي أخلص فيه الأولياء والصالحون العبادات لربهم وشملهم برحمته وأدخلهم جنته. Ahsan. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Yamdahu aliyun, Ali memuji radhiyallahu anhu dunia dan menyifatkannya bahwasanya adalah daru khairin, negeri kebaikan dan manfaat, liman amila fiha, bagi orang yang beramal saleh di dalamnya, bisidqin, dengan jujur dan sebenar-benarnya, wa niyatin hasanah, dengan niat yang baik, wa daru najati minal athami, dan negeri keselamatan dari dosa-dosa. Al-atham wal dzunub ini adalah sinonim, ya, mutaradifan. Liman adraka annaha tariqun lil akhirah. Jadi dunia inilah negeri keselamatan dari dosa-dosa bagi orang yang mengetahui bahwa ini adalah dunia adalah jalan untuk menuju akhirat.
maka dia memanfaatkannya. Ya, wa fiha al-ghina, di dalam dunia ada kekayaan, ya, kekayaan, kesejahteraan, liman tazawwada bittaqwa, bagi orang yang berbekal dengan takwa. Tsumma wasafaha, kemudian beliau mensifatkan dunia ini bi annaha mahbit wahyillahi, adalah tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tempat salat para malaikatnya, dan masjid para nabinya dan rasulnya, dan tempat alladzi akhlasa fihi auliya was salihun, tempat yang dimana para aulia mengikhlaskan dirinya, dan juga para orang saleh mengikhlaskan ibadah di dalamnya. Yang disebutkan itu tadi itu matjar, ya, matjar bukan tempat berjualan, jualan madu, jual korma, jual sirwal, ya, tapi maksudnya di situ adalah ini akhlasa fihi al-auliya was salihun al-ibadah, mengikhlaskan ibadah di dalamnya, beribadah kepada Rabb mereka, fasyamilahum birahmatihi, maka mereka mendapatkan diliputi rahmat Allah SWT, kasih sayangnya, wa adkhalahumul al-jannah, dan mereka dimasukkan Allah SWT ke dalam surga. Baik. Wasil ta'rif uslubil khabar. Ana Ustaz. غيرك هناك أمر من الأخوات قبل قليل. Dari akhwat tadi ada yang angkat tangan. Ana Usnawatimah. Tafadhali. Ta'riful uslubil khabari. Dari mana? Oh, dari Lombok. Lombok, Masya Allah. Live dari Lombok ini. Naam. Tafadhal ya ahla Lombok. Tafadhali. Ta'riful uslubil khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu uslubil khabari. Yadummu nasu majmu'atan minal akhbari fi wasfid dunya. Ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha ila akhirih. Wa hiya kama tara akhbarun tahtamilu sidqa wal kadhiba duna an-nadhari ila al-qa'il. Fa in kanat mutabiqatan lil waqi'i fa hiya akhbarun sadiqatun. Wa in kanat mukhalifatan lil waqi'i fa hiya kadhibatun. Fa bihadza nastati'u an nu'arrifa al-khabara bi annahu kullu qawlin yahtamilu as-sidqa wal kadhiba bi dhatihi bi sirfin nadhari an qailihi. Wa hadha huwa ta'riful khabari 'inda ulama'il ma'ani. Ahsanti, barakallahu fiik. Jadi ini ta'rif uslubul khabar. Yadummu an-nassu, jadi nas yang di atas tadi perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengandung majmu'atan minal akhbar, ya, sekelompok uslubul khabar, ya, kalimat yang sifatnya al-khabar minal akhbar, majmu'atan minal akhbar, sekelompok daripada khabar-khabar, fi wasfid dunya, untuk mensifatkan dunia. Contohnya adalah ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa daru najaatin liman fahima anha. Ya, dunia adalah negeri kebaikan bagi orang yang berbuat sidq di dalamnya, berbuat jujur, dan negeri keselamatan liman yang bagi orang yang memahaminya. Ila akhirih, ya, seterusnya. Wa hiya kama tara, dan dia sebagaimana kamu lihat, akhbarun, ya, khabar-khabar tahtamilu sidqa wal kadhib, yang membawa, yang mengandung as-sidqa, kejujuran, dan al-kadhib, ya, dan al-kadhib, ya, dunan nazar ila al-qail, tanpa kita melihat siapa pengucapnya, ya. Fa in kanat mutabiqatan lil waqi' fa hiya akhbarun sadiqah. Jika yang dia katakan itu sesuai dengan kenyataan, fakta, maka ia adalah akhbarun sadiqah, kabar-kabar yang benar, jujur. Wa in kanat mukhalifatan lil waqi' fa hiya kadhibah. Maka jika dia menyelisihi al-waqi', ya, fakta, maka dia adalah khabar kadhibah. Maka kesimpulannya,
wa bihadza nastati'u an na'rif al-khabar atau nastati'u an nu'arrif al-khabar, dan dari sini ya, dapat kita simpulkan pengertian al-khabar bi annahu, bahwasanya dia adalah kullu qaulin, setiap perkataan, yahtamilus sidqa wal kadhiba, yang mengandung kejujuran dan dusta di dalamnya, lidzatihi, pada zatnya, pada perkataan tersebut, bisarfin nazari an qailihi, tanpa melihat siapa yang mengatakan, ya. Misalnya di sini kan yang mengatakan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi ukuran benar atau tidaknya dalam ilmu balaghah ini, ya, dalam ilmu balaghah, ukuran benar atau tidaknya daripada suatu perkataan itu tidak dilihat daripada al-qail, dilihat daripada maknanya, daripada isi perkataan itu. Kalau sesuai dengan keadaan, maka dia akhbarun shadiqah, kabar yang jujur, benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan fakta, maka dia akhbarun kadhibah, kabar yang dusta. Itu maksudnya bisarfin nazari an qailihi, tanpa melihat siapa yang mengucapkan khabar itu. Wa hadza huwa ta'riful khabar inda ulama'il ma'ani. Inilah pengertian khabar di oleh ulama al-ma'ani, ilmu al-ma'ani. Jadi sekarang kita fahamkan ilmu khabar. Kullu qaulin yahtamil as-sidqa wal kadhib li dzatihi bisarfin nazar an qailihi. Baik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Al-qari akhar. Siapa yang baca lainnya? Anwa'uhu. Tafadhali. Esha Heriana. Esha Heriana. Tafadhali. Angkat tangan. Ustaz. Dari mana? Sulawesi Wusta. Sulawesi Wusta. JNA? Sulawesi Janubiyah, Ustaz. Al-Janubiyah. Makassar. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa barakallahu liman wara'ak. Tafadhali. Siapa sih Pak yang bukan yang Bapak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diangkat suaranya, kurang jelas. Ini. Oh, bukan yang Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'uhu. Naam. Al-akhbari Halo Pak. Yang lain ditutup mic-nya, mikrofonnya, di mute. Ya, tafadhali. Anwa'uhu jami'ul akhbari allati tasma'uha aw taqra'uha salasatu anwa'in. Naam. Idza nazarta ila al-akhbari as-sabiqati wajadtaha khaliyatan min adawati at-tawkidi allati araftaha fi maddatin nahwi. Naam. Limadha? Lianna al-mukhataba yakhlu dhihnuhu min hadhihi al-akhbari. Walidhalika lam yara al-mutakallimu hajatan ila tawkidiha fa'alqaha khaliyatan min adawati tawkidi wa yusamma hadha an-naw'u ibtidaiyan. Naam. Thaniyan, wa idza alqaita ala ahadin zumalaika wa idza alqaita ala ahadi zumalaika khabaran minal akhbari wa ra'aitahu yashukku fi sidqihi fahuwa bainal musaddiqi wal mukadzibi yahsunu bika an tuakkida lahul khabara bi ihda adawati tawkidi lituzila syakkaha wa syakkahu. Ini khatamat ba'i, ya.
salat cetak. Nah, syakkahu wa taraddudahu. Naam. Taukida yamnahul khabara quwwatan. Mislu antakula lizumilaka mislu antakula lizamililaka Naam. fi najahihi innaka najihun. Naam. Yushakku. Naam, yushakku sahih, yushakku. Atau yashukku fi najahihi. Sahih yashukku. Lizumilalaka yashukku. Naam. Fi najahihi. Innaka najihun. Fatuwakkidu lahul khabara bi adatin taukidin. Fatuwakkidu lahu al khabara bi adatin taukidin wahidatin. Naam. Wa hiya huna inna lituzila syakkahu. Inna lituzila syakkahu. Naam. Wa yusamma hadha an-naw'u talabiyan. Naam. Lanjut. Khalisan wa idza alqaita alaihi khabaran wa ra'aitahu Munkiran lahu. Naam. Ghairu musaddiqin bimadmunihi wajaba 'alaika an tu'akkida lahu al-khabara bi aktsara. Nah, bi aktsara sahih, bi aktsara. Mamnu min as-sarfi. Bi aktsara min adawati taukidi. Naam. Ala hasabi inkarihi quwwatan wa dha'fan. Naam. Lituzila inkarahu wa tad'uwahu ila tasdiqi mislu an taqula li rajulin yang yungkiru nuzul al-matar. Ini khatamat ba'i lagi nih. nuzul al-matar. Naam. Laqad nasala al-mataru. Naam. Fatuwakkidu lahu al-khabara bi aktsara min muakkidin li izalati inkarihi. Naam. Wal muakkidani huna al-qasamu al-mahdhufu alladhi dallat alaihi al-lamul waqi'atu fi jawabihi wal harfu qad wa yusamma hadha an-naw'i inkariyan. Hasbuk, barakallahu khair. Baik. Sekarang kita ternyata uslubul khabar itu ada 3 macam, ya. Jami'ul akhbar allati tasma'uha, semua khabar yang engkau dengarkan tadi, ya, au taqra'uha yang kamu baca, salatatu anwa'. Ya, hanya 3 macam. 3 macam. Pertama, saya ringkas, ibtidaian, tolabian, dan ingkarian. Yaitu khulasahnya. Pertama, ibtidaian. Apa ibtidai? Ini sudah jelaskan di atasnya. Jika engkau melihat dari khabar-khabar yang terdahulu, wajadtaha, engkau akan menemukan khaliyatan, kosong, tidak ada min adawati taukid. Enggak ada adawat taukidnya, enggak ada penguatnya. Allati araftaha fi madatin nahwi, yang engkau ketahui di pelajaran nahwu. Contohnya memakai inna, qad, lam taukid, ya? Dan seterusnya. Limada? Mengapa? Li'annal mukhatab, karena al-mukhatab as-sami', orang berbicara, orang yang mendengarkan kita atau lawan bicara kita, yakhlu dhihnuhu min hadhil akhbar. Kosong benaknya, kosong pikirannya dari kabar ini. Sama sekali dia tidak tahu. Ya, sama sekali dia tahu. Maka nggak perlu kita pakai penguat kalau orang nggak tahu. Pemborosan namanya. Kalau orang nggak tahu kabar, cukup disampaikan apa adanya tanpa menggunakan penguat. Ya, walidzalika lam yaral mutakallimu hajatan ila tauqidiha. Maka dari itu, al-mutakallim tidak melihat ada kebutuhan, ada hajat untuk memakai taukid.
untuk menguatkannya dengan taukid, ya, memakai inna. Fa'alqaha khaliyatan min adawati taukid, maka dia mengucapkan perkataan itu khaliyatan min adawati taukid, ya, kosong daripada adat taukid, tidak memakai taukid. Dan ini wa yusamma hadzal nau', dan jenis ini disebut dengan ibtidaiyan, ibtidai permulaan. Jadi tidak ada taukid. Baik. Yang kedua, wa idza alqaita ala ahadi zumalaika khabaran minal akhbar, jika engkau menyampaikan kepada salah seorang teman-temanmu suatu kabar daripada kabar-kabar, jadi suatu kabar, wa ra'aitahu yashukku fi sidqi, dan engkau melihat dia itu ragu-ragu tentang jujurnya kabar ini, benarnya kabar ini, fahuwa bainal musaddiq wal mukadzib, dia berada di antara apakah dia membenarkan atau tidak, dia ragu-ragu, ini benar apa enggak. Yahsunu bika an tu'akkida lahul khabar, maka pada saat itu hendaknya atau baiknya engkau menguatkan untuk dia kabar itu. Dengan apa? Bi'ihda adawati taukid, dengan salah satu alat-alat taukid. Apakah menggunakan inna atau qad atau la dan semacamnya yang sesuai. Untuk apa? Lituzila syakkahu wa taraddudahu, untuk menghilangkan syaknya, keraguan-raguannya, wa taraddudahu, dan ya sama, syakkun dengan taraddud sama aja, ya. Maksudnya ini bahasa Arab itu ada kelebihannya, setelah ada ataf setelahnya itu biasa dijelaskan setelah ini. Jadi syak dengan taraddud ini sama aja. Maknanya adalah keraguan-raguan. Li'anna taukid, karena taukid ini yamnahul khabar quwwatan, karena taukid ini memberikan khabar kekuatan. Kekuatan supaya lebih dibenarkan. Mitlu, contoh, antaqula li zamilil laka, engkau mengatakan kepada temanmu, yashukku fi najahihi, dia ragu-ragu tentang keberhasilannya. Engkau mengatakan innaka najih. Ya, karena dia ragu-ragu maka kita memakai innaka najih. Kamu sungguh-sungguh lulus. Fatu'akkida lahu al-khabara, maka engkau menguatkan kabar itu biadatin taukidin wahidatin, dengan alat taukid satu. Ya, karena dia cuma satu, dia ragu-ragu. Nah, jadi cuma satu saja kalau orang ragu-ragu itu, kasih satu taukid cukup, ya. Wahiyahuna inna, dan ini taukid di sini adalah inna. Untuk apa? Lituzila syakkahu, agar hilang keraguan-raguannya setelah kita kuatkan. Wa yusamma hadzal nau'u talabiyan, dan disebut kabar ini kabar talabiyan. Kemudian kalau sudah dikuatkan, diberitahukan kabar, dia tidak percaya, dan justru dia mengetahui kabar itu sebelumnya dan dia mengingkarinya, maka disinilah kita menggunakan taukid lebih dari satu. Ini disebut ingkarian, ya. Wa idza alqaita alaihi khabaran wa ra'aitahu munkiran lahu, jika engkau menyampaikan kepadanya suatu kabar dan engkau melihatnya dia mengingkarinya, ghaira musaddiqin, dia tidak membenarkan, bimatmunihi, dia tidak membenarkan isinya, wajib alaika an tuakkida lahul khabara, wajib engkau menguatkan kabar itu biaktsara min adatin min adawatil taukid. Wajib engkau menguatkan kabar itu, perkataanmu, lebih dari satu taukid. Ya, ala hasabi inkarihi, sesuai dengan pengingkarannya. Ala hasabi inkarihi quwwatan wa dha'fan, ya, sesuai dengan pengingkarannya. Apakah pengingkarannya kuat? Ya, tambah lagi taukidnya sampai 3. Laqad ka la innahu qad, misalnya seperti itu. Atau 2, ya. Atau lituzila ingkarahu, untuk menghilangkan pengingkarannya.
wa tad'uahu ila tasdiq, dan engkau mengajak dia ya membuat dia supaya dia membenarkan kabar itu. Mithlu, contoh, antaqula lirajulin, engkau mengatakan kepada seorang yungkiru nuzulal matar, dia mengingkari turunnya hujan. Engkau mengatakan laqad nazalal matar. Anda di sini menggunakan dua taukid. Yang pertama lamut taukid, yang kedua adalah qad, ya. Laqad nazalal matar. Maka dari itu kalau Anda mengatakan seseorang yang tidak mengetahui hal yang engkau sampaikan kemudian langsung menggunakan dua taukid, maka itu bukan baligh namanya, ya, bukan baligh. Maka yang baligh itu adalah menggunakan lebih dari satu taukid adalah untuk orang yang mengingkari. Laqad nazalal matar. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Laqad kana fi Rasulillah, misal, dan seterusnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mengapa ada laqad? Itu berarti kemungkinan ada pengingkaran pada saat itu. Ya. Fatu'akkidu lahu al-khabara, maka engkau menguatkan kabar itu bi aktsara min muakkidin, lebih daripada satu penguat, li izalati inkarihi, untuk menghilangkan ingkarnya, untuk menghilangkan pengingkarannya. Wal muakkidani huna, dan dua taukid penguat di sini, al-qasamu al-mahdzufu, yaitu sumpah, ya, yang dihilangkan. Di perkataan ini laqad nazalal matar, ada sumpah di situ. Alladzi dallat alaihi lamu, yang ditunjukkan lam di sini, lamut taukid. Al-waqi'atu fi jawabihi, yang ada pada jawabnya. Karena ini takdirnya ini wallahi laqad nazalal matar. Karena lamut taukid ini datang setelah al-qasam, ya. Al-qasam yaitu sumpah. Wallahi tallahi billahi laqad nazalal matar. Ya. Wal harfu qad, dan huruf qad di sini na'am, dan setelah wallahi ada laqad, yaitu adalah lazimnya sebuah al-qasam atau sumpah. Wa yusamma hadzal naw'u, dan disebut jenis ini adalah ingkarian. Taib. Mira Hidayati, tafadhali. Min adawati taukid. Kita kapan, Ustaz? Min adawati Siapa ini? taukidi. Antum setelah ini. Siapa nama antum? Tafadhal Mira. Mira. Iki Ahmad Hamdan, Ustaz. Hamdun nanti ya, Min habis adawati. Mira. Tafadhali. Naam. Min adawatut taukidi inna wa anna wal qasamu wa lamul ibtida'i wa nunat taukidi wa ahrufut tanbih wa qad wa amma syartiyah. Naam. Aghraduhu hina tatahaddatsu bi khabarin minal akhbari aw tarwi hadithatan aw qissatan fa innaka taqsidu ghardan muayyanan min hadithika aw haradan muayyanan min hadithika aw riwayatika kadzalika tadrusuhu du biha gharadun muayyanun fama hadzal gharad awalan ta'ammalil khabara al akhbar allati istamala 'alaiha an-nassu tulahid annal mutakallim yuridu an yufida sami'a awil mukhatabah bima yajhaluhu anid dunya wa hadzal gharadu yusamma faidatal khabari li annal mutakallima yaksidu an yufidal mukhataba bil hukmi alladhi tadammanahu
tadammanahul khabaru Nah. wala'allaka adraktal gharadu minnal akhbaril lati yastamilu 'alaiha kullu darsin tadrusuhu. Taniyan wa qad yulkil mutakallimu khabaran minal akhbari wa laysa gharaduhu an yukhbiras sami'a awil mukhataba bima istamala 'alaihi al-khabaru min fa'idatin li anna dzalika ma'lumun inda sami' qabla an yukallim wa inna ma gharaduhu an yubayyina an limun bil khabari mithlu laqad dzakarta durusaka jayyidan fal mukhatabu ya'lamu annahu qad dzakara durusahu mudzakaratan jayyidatan fahuwa lam yastafid min matmunil khabari wa innama istafada annal takallim alimun bihi wa yusamma hadzal gharadu lazimal faidah wa hadzani humal gharadonir ra'isani min ilqa'il khabara. Hasbuk. Salisan qad yulqal khabaru. Hasbuki. Naam. Jazakillah khairan. Santi. Tayyib, al-gharad maksudnya sebenarnya ini ada waktu taukid. Ya, alat-alat taukid. Apa saja, yaitu pakai inna atau anna, al-qasam, wallahi, tallahi, billahi, ya, yang memakai untuk bersumpah. Dan tidak boleh kita bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau selain dengan sifat-sifatnya. Ya. Walamul ibtida, lam ibtida. Ya, seperti tadi laqad, la. Kemudian nun at-taukid, ahruf at-tanbih, huruf-huruf at-tanbih. Ha. Seperti ha qara'u kitabiyah dan semacamnya, dan qad, da amma asy-syartiyah, amma yang dipakai untuk syarat. Aghraduhu, tujuan-tujuannya, hina tatahaddath bi khabar min akhbar, ketika engkau berbicara dengan khabar tadi, engkau tarwi hadithatan, meriwayatkan suatu kejadian, atau qissatan, atau kisah. Sesungguhnya engkau taqsidu gharadan muayyan, ada tujuan yang tertentu dari pembicaraanmu itu atau riwayatmu itu. Kadzalika ma tadrusu ibaratun, demikian itu kamu pelajari ibarat an akhbarin, ya, daripada mengkhabarkan suatu khabar. Yuqsadu biha gharadun muayyan, ada tujuan tertentu di dalamnya. Fama hadzal gharad, apa tujuannya? Pertama adalah faidatal khabar. Ini yang digarisbawahi, faidatal khabar. Maksudnya apa? Ta'ammal al-akhbar allati ishtamala 'alaiha an-nassu. Perhatikan khabar-khabar yang ada dalam nas tersebut. Tulahid, engkau perhatikan bahwasanya pembicara itu yuridu, menginginkan an yufidas sami, untuk memberikan faidah kepada pendengar, ya, au al mukhatab, atau lawan bicara, bima yajahaluhu 'anid dunya, dari hal yang tidak dia ketahui daripada dunia. Nah, dia tidak tahu, kosong, ya, akalnya dari masalah dunia. Dia tidak tahu bahwa ad-dunya darus sidqin wa najatin liman sadaqaha ila akhirih. Dia tidak tahu sama sekali. Maka enggak perlu memakai taukid. Maka disebut gharadnya ini adalah faidatal khabar. Faidatal khabar. Li'annal mutakallim, karena seorang pembicara memaksudkan dari pembicaraannya itu adalah memberikan faedah kepada pendengar tentang suatu hukum yang terkandung di dalam khabar tersebut. Dan la'allaka adraktal gharad, semoga saja engkau mendapatkan tujuan minal akhbar, ya, dari khabar-khabar yang terdapat dalam kullu darsin tadrusuhu, wa la'allaka adrakta al-gharad minal akhbar allati ishtamala 'alaiha kullu darsin tadrusuhu. Mudah-mudahan engkau mendapatkan nanti pembahasan pelajarannya
di pelajaran yang kau pelajari maksudnya. Wa qad yulqal mutakallim yang kedua, al-gharadnya adalah disebut lazimal faidah. Yang di garis bawah ini lazimal faidah maksudnya apa? Wa qad yulqil mutakallimu khabaran minal akhbari. Kadang-kadang seorang pembicara menyampaikan suatu khabar, walaysa gharaduhu an yukhbira as-sami', bukan maksudnya untuk memberitahu kepada pendengar. Ya, atau lawan bicara. Bima yashtamala alaihi al-khabaru min faidatin, ya, dia tidak ingin memberitahukan kepada pendengar suatu khabar, suatu faedah dalam khabar itu. Lianna dzalika ma'lumun, karena itu sudah diketahui oleh pendengar itu. Lawan bicara qabla an ya'lamahu, sebelum dia memberitahukan. Jadi orang yang lawan bicara kita sudah mengetahui. Maka apa faedahnya kita beritahu lagi? Bukan itu faedahnya. Wa inna ma gharaduhu an yubayyana annahu alimun bil khabar. Tujuan kita menyampaikan hal itu adalah menjelaskan kepada dia bahwa dia telah mengetahui khabar tersebut. Contoh perkataan, laqad dzakarta durusaka jayyidan. Sungguh engkau telah mengulang-ulangi pelajaranmu, ya. Pelajaranmu dengan baik. Mudzakarah, ya, murajaah, pelajaranmu dengan baik. Fal mukhatabu ya'lam. Orang yang kita lawan bicaranya itu adalah mengetahui annahu qad dzakar. Dia sudah mengulang-ulangi pelajarannya. Dia sendiri melakukan, masa dia nggak tahu, ya. Mudzakaratan jayyidan, dengan baik. Fa huwa lam yastafid min matmunil khabar. Dia tidak mengambil faedah dari isi khabar tersebut. Wa inna mastafada annal mutakallim alimun bihi. Dia hanya mengambil faedah bahwa orang yang berbicara kepada dia itu mengetahui khabar tersebut. Maka disebutlah gharad ini lazimal faidah. Lazimal faidah. Makanya jangan bilang sama teman kalau diberitahu hal yang seperti ini, laqad dzakarta durusaka jayyidan. Langsung dijawab, iya tahu, ya, atau dalam bahasa Arab, na'am ana araftu. Ya, itu maksudnya di situ, gharadnya di situ, ya. Memberitahukan kepada mukhatab bahwa dia pembicara ini tahu. Baik. Yang ketiga, silakan yang lain. Siapa tadi yang halo? Muhammad Zaki, tafadhal Muhammad Zaki. At-thalitsu qad yulqal khabaru li al-ghadin balaghiyatin ukhra tufhamu min siyaqil kalami minha al-fakhru ka qauli rasuli sallallahu alaihi wasallam ana afsahu arabi baita anni min quraisyin wa ka qaulihi alaihi salatu wassalam ana nabiyyu la kadhib anna nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib Naam. Fa idharul adfi idharud dha'fi wal ajzi ka qaulihi ta'ala ala lisani Zakaria alaihi salam rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ar ra'su shayba. Naam. Yasifu Zakaria alaihi salam haluhu wa yudhiru dha'fahu wa ajzahu ba'da an kabira. Naam. Jim al-istirhamu wal isti'tafu mithlu inni fakirun ila afwillahi wa ghufranihi. Dal al-hathu ala sa'i wal ijtihadi ka qawli Samau'al ibn Adiyah. Naam. Falaysa sawa'an alimun wa jahulun. Naam. Idharu tahassuri
ala syai'in mahbubin. Naam. Mislu qaulihi ta'ala inni wada'tuha unsa. Barakallahu fiik. Baik. Ini bagian akhir pelajaran kita malam ini. Baik. Jadi saya ulangi tadi bahwa uslub khabar itu ada dua. Gharad ya, tujuan khabar itu ada dua. Pertama faidatul khabar, yang kedua adalah lazimal faidah. Itu perlu dipahami ya ikhwah. Itu gharad asasiyah. Gharad asasiyah, tujuan utama daripada al-khabar. Itu faidatul khabar dilakukan jika orang tidak mengetahui sama sekali ya khabar yang kita beritahukan. Yang kedua lazimal faidah, jika orang yang kita ajak bicara itu sudah mengetahui, tapi maksud kita memberitakan khabar itu supaya dia mengetahui bahwa kita mengetahui juga. Ya, di situ bedanya ya. Kita memberitahukan kepada dia bahwa kita ini tahu, saya ini tahu, pembicara itu tahu tentang khabar itu. Nah, ada gharad, ada tujuan-tujuan lain selain dua ini dari khabar. Ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah, di sini yang kita bahas. Pertama, ya, wa qad yulqa al-khabar li aghradin balaghiyatin ukhra. Kadang-kadang khabar itu diperuntukkan dengan maksud-maksud balaghiyah yang lain. Ya. Tufahamu min siyaqil kalam, itu difahami dari konteks kalam kita, konteks perkataan kita. Pertama al-fakhru, ya, membanggakan, ya, al-fakhru, kebanggaan. Contoh, kalau di Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana afsahul Arab, baida anni min Quraisy. Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Ghaira anni min Quraisy. Baida di sini adalah maknanya ghaira, ya. Kecuali ghair, hanya saja saya dari Quraisy. Ya, saya. Jadi baida di sini bisa bermakna taukid. Ana afsahul Arab. Saya orang Arab yang paling fasih dan juga saya dari orang Quraisy. Karena Quraisy di kalangan orang Arab adalah nasab atau ya nasab yang paling mulia karena dia yang dipercayakan untuk mengurus Ka'bah. Ini bukan memberitahukan, bukan juga lazim al-faidah, ya, tapi difahami dari sini adalah al-fakhru, ya, membanggakan, kebanggaan. Dan juga kaqauli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, ini syair. Ada qafiyahnya. Ana nabiyyu la kadhib. Saya adalah seorang nabi, bukan dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya keturunannya Abdul Muttalib. Jadi tasydidnya ada di ta ya ikhwaya, bukan di Muttalib. Baik. Yang kedua, tujuan khabar ini adalah izharud dha'fi wal ajaz. Menampakkan lemah dan ketidakmampuan. Contoh dalam firman Allah SWT lewat lisannya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Rabb, inni wahana al-'azmu. Sungguhnya wahana, melemah. Al-'azmu, al-'azam adalah apa? Tulang-tulang, ya, tulang. Telah melemah tulangku. Wahana al-'azmu minni, tulangku telah melemah, tidak kuat berpijak lagi, ya. Tidak sesegar dulu lagi, kata bahasa kita. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepala, ya, ishta'ala ar-ra'su, kepala ini seakan-akan menyala-nyala karena asyaib. Syaib itu uban. Menunjukkan ad-dha'af, ya, tahassur atau al-izharud dha'fi wal ajz, menampakkan ketidakmampuan dan kelemahannya. Ya, bukan faidatul khabar, bukan juga lazimal faidah, tapi maknanya sini adalah yasifu Zakaria alaihissalam halahu,
Nabi Zakaria mensifatkan keadaannya wa yuzhiru dha'fahu wa ajzahu, dan menampakkan kelemahannya dan ketidakmampuannya ba'da an kabira, setelah beliau berumur atau setelah beliau lanjut usia. Jib ketiga, ya, dari gharad daripada al-khabar selain dua gharad atau dua tujuan yang utama, yaitu al-istirhamu wal isti'tafu. Istirham, memohon ar-rahmah, talabur rahmah, wal talabul ataf, ya, memohon rahmat, kasih sayang, dan memohon al-ataf, ya, sama, kasih sayang. Inni faqirun, contoh perkataan inni faqirun ila afillahi wa ghufrani. Nah, ini maknanya adalah mengkhabarkan, bukan mengkhabarkan, tapi istirham, mengharap rahmat, ya, dari Allah SWT. Inni faqirun, saya faqir, saya tidak punya apa-apa. Saya faqir, saya butuh ila afillahi, membutuhkan ampunan Allah SWT, wa ghufranihi, dan, ya, ghufran dengan afu yang sama saja, ghufran dengan afu sama maknanya. Yang keempat, dari gharad, tujuan daripada subul khabar yang keluar dari al-gharad atau tujuan utama, yaitu al-hathu ala sa'i wal ijtihadi. Ya, al-hathu, ya, menyemangat untuk mensugesti, menyemangati seseorang untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Contoh perkataan Samau'al ibni Adiyah, biografinya bisa dibaca di bawah sini, ya ikhwah. Ya, Samau'al ibnu Adiyah. Dia mengatakan falaisa sawaan alimun wa jahulu. Tidak sama, ya, orang alim dan orang yang bodoh. Falaisa sawaan alimun wa jahulu. Nah, ini tidak memberitahukan begitu saja, tapi maknanya di situ ada, ya, ada sugesti. Untuk apa? Supaya tidak menjadi jahil. Karena orang jahil tidak sama dengan orang alim, ya, diberikan sugesti untuk belajar, ya, bersungguh-sungguh. Baik. Kemudian yang terakhir, gharad daripada ilmu balaghah yang keluar dari gharad atau tujuan utama, yaitu faidatul khabar dengan lazim al-faidah, yaitu izharut tahassur ala syai'in mahbubin, menampakkan penyesalan atau, ya, penyesalan lah, at-tahassur ala syai'in mahbub, terhadap sesuatu yang dicintai. Contoh, mithlu qaulihi ta'ala, contoh perkataan Allah Subhanahu wa taala, inni wada'tuha untha. Ini asbul khabar ini. Sesungguhnya saya melahirkannya dalam keadaan untha, dalam keadaan laki-laki, bayi perempuan, saya perempuan. Ya, inni wada'tuha untha. Ini menunjukkan izharut tahassur ala syai'in mahbubin. Wallahu taala alam. Baik ya ikhwah, hal minkum soal? Ada soal, ada pertanyaan? Ayo Ustaz. Tafadhali. Apa perbedaan izharut dha'fi sama apa tadi yang ketiga itu? Izharut dha'fi dengan al-istirham wal isti'taf. Nah, kalau izharut dha'fi ini ia menampakkan dha'f, ya, menampakkan kelemahannya dan ketidakmampuannya. Kalau istirham ada talab di situ, ada dia meminta rahmat, dan isti'taf. Perbedaannya memang perbedaan tipis sebenarnya. Karena izharud dha'fi dalam rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, ada permohonan juga di dalamnya. Tapi lahir daripada kalimat ini kita bisa bedakan. Kalau di siyak rabbi inni wahanal 'azmu minni ada izharud dha'f. Adapun inni faqirun ila 'afwillahi wa ghufrani, al-istihram, memohon rahmat dan memohon kasih sayang. Gimana caranya kita bedain? Cara membedakannya? Maaf. Lihat dari siyaqul kalamnya. Siyaqul kalamnya.
Coba lihat dua-dua daripada contoh ini, ya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Jadi mengkhabarkan tentang ketidakmampuannya, lemahnya. Kalau ini faqirun, sesungguhnya saya faqirun. Fakir kan muhtaj, ya. Orang fakir itu orang yang butuh. Inni faqirun, saya ini butuh, ya. Ila afillahi wa ghufrani. Jadi ada penekanan yang dia minta di dalamnya di situ. Wallahu a'lam. Dan ini memang butuh latihan, ya. Butuh latihan. Dan insya Allah contoh ini mewakili, ya, kita bisa bedakan. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ini hanya mengkhabarkan saja dan untuk menunjukkan kelemahannya. Ya, kalau yang kedua inni faqirun, saya muhtaj. Ya, sesungguhnya saya muhtaj, faqir ila afillahi wa ghufrani, kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada keinginan, ya, untuk dia dapatkan. Seperti itu. Ahsanti, barakallahu fiik. Nah, wa iyyak. Ada lain lagi nih? Ada pertanyaan tadi masih di chatting? Nah, Ustaz. Ini. Tafadhali. Hal baida zorfun? Baida zorfun. Baida apa mauqi'nya ini? Apakah zorf atau tidak? Tapi saya belum menelaah lebih lanjut apa dia dzaraf atau tidak, apa dia huruf. Karena maknanya ghaira, Ustaz. Ya. Ghaira adalah huruf, bukan dzaraf. Huruf. Ya, ghaira. Dia masuk dalam apa? Adatul istifna nantinya insyaallah. Karena baida bermakna ghaira. Kalau sama dengan ghaira berarti dia masuk dalam huruf. Ya, wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik. Baik, siapa yang tadi lagi? Tafadhal. Pertanyaan lain? Yakfi, naktafi bihadzal qadar? Naam, naktafi Ustaz. Baik, ini pertemuan yang lalu saya lupa sampaikan. Mohon ya teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, saya di Japri langsung untuk memperkenalkan diri, ya, karena saya senang memperbanyak kenalan. Dari siapa, sebutkan nama, kemudian dari asal mana gitu, biar saya save balik kontaknya, ya, untuk memperbanyak jaringan. Dan insya Allah memperbanyak sahabat, itu memperluas rezeki insya Allah ta'ala. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa bil khusus li al-host, ya, host kita alhamdulillah, ya, tabarru', ya, beliau menyumbangkan akun Zoom-nya sehingga kita bisa berbicara panjang lebar tanpa ditakut-takuti dihantui dengan terputusnya, ya. Ini adalah Zoom yang unlimited, ya Pak, ya. Alhamdulillah, premium. Kepada Pak siapa? Tanjung. Pak siapa? Nama lengkap itu Pak? Barkasan. Antum yang mana Ustaz? Ya. Nomor antum yang mana? Nomor Ana nanti yang nanti saya share di grup deh insyaallah. Yang 308. Mana? Di grup kan cuma 2 admin, ya. Yang admin satu itu Rizki, itu yang segala administrasi segala macam, beliau yang mengurus semuanya. Kalau saya cuma nengok-nengok doang. Nggak sempat itu komentar. Jadi yang 308, ya. Nanti saya kirim juga di grup insyaallah. Mohon saya kasih arahan untuk di Japri nomor ini insyaallah ta'ala. Supaya kita bisa saling mengenal, ya. Ya, inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, inna khalaqnakum apa? Bagaimana ayatnya surah dilupakan ayatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwah. Wa naltaqi bikum insyaallah ta'ala fil liqa'il qadim wa nas'alullaha jalla jalaluhu an yujannibana min kulli su'in wa min kulli makruhin fid dunya wal akhirah. Wa naltaqi insyaallah ta'ala fil liqa'il qadim fi sihatin afiyah tammah insyaallah ta'ala. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Ana akhukum Syukri ibn Bahruddin. Nasta'dhi minkum wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Dek?